Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan akhirnya membuat kesepakatan dengan Ji Guyo. Dan langsung saja kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 363. Saat ini, di dalam apertur abadi mini perbatasan selatan, sebuah gunung kosong menjulang di tengah hamparan tanah yang tandus. Tidak ada tumbuhan, hanya ada batu-batuan pucat yang memperlihatkan badan gunung yang gersang. Di sekelilingnya, permukaan tanah bergelombang, membentuk beberapa gundukan kecil yang membuat gunung itu tampak lebih megah. Di puncaknya seorang rockman peringkat 6 berdiri tegak, memandangi langit yang luas di atasnya. Rockman itu adalah Sisi Cheng, rockman yang diberi tugas untuk memimpin para manusia batu atau rockman lainnya membangun formasi besar di sana. Setelah 10 hari lamanya, akhirnya formasi itu berhasil terbentuk. Klon jalur waktu Fang Yuan terbang ke sana dan memeriksanya. Apakah formasinya sudah selesai? Dengan segera Sisi Cheng mau lapor. Tuan, formasi jalur api telah saya susun sesuai dengan yang Anda perintahkan. Anda hanya perlu mengaktifkannya untuk mencoba formasi ini. Klon jalur waktu Fang Yuan mengangguk. Lalu saat dia ingin meminta semua rockman pergi, klon jalur waktu Fang Yuan melihat Sisi Cheng tampak ingin mengatakan sesuatu namun ragu. Dia berkata, "Apa yang ingin kau katakan?" Sisi Cheng tampak gelisah. Dia akhirnya mengambil sebuah keputusan dan berkata, "Saya mendengar bahwa Tuan telah menyerang dan meraih kemenangan besar di perbatasan selatan. Saat ini jalan kebenaran di perbatasan selatan sedang gempar. Bahkan klan Qi tidak berdaya menahan Tuan." Sisi Cheng tampak ragu dan memutar matanya, seolah dia kebingungan untuk melanjutkan kata-kata yang sudah ia ucapkan. Klon jalur waktu Fang Yuan langsung memahami maksud dari kata-kata Sisi Cheng. Dia berkata, "Jadi kau ingin aku berhenti mengambil resiko dan hidup dengan tenang?" Sisi Cheng langsung berlutut serendah mungkin. Dia merasakan ketakutan yang sangat mengerikan. "Mohon ampun Tuan. Itu adalah pikiran saya sendiri. Para tetua tertinggi sedang berkultivasi di pulau teratai batu. Mereka tidak ada hubungannya dengan argumen ini. Semuanya murni dari saya pribadi." Klon jalur waktu Fang Yuan mencibir dalam hati. Dia tahu bahwa memang para rockman itu menginginkan stabilitas. Kalau bisa, mereka ingin hidup damai, berkembang perlahan tanpa adanya resiko. Mereka berharap bahwa Fang Yuan bersembunyi dan berkultivasi ratusan tahun tanpa membuat kekacauan. Tapi tentu itu mustahil untuk dilakukan. Fang Yuan mengejar hidup abadi, dan hal itu hanya mungkin dilakukan kalau dia bisa menghancurkan Gunasip. Jika pengadilan surgawi memperbaiki Gunasip sepenuhnya, mereka tidak akan memberinya kesempatan. Mereka akan memberunya dan membunuhnya. Berdiam diri hanya akan membawa kehancuran bagi dirinya. Maka tak mungkin Fang Yuan menerima usulan ini. Keinginan dari para varian manusia tidak akan pernah terwujud. Pada akhirnya, mereka pun akan dipaksa bertarung demi Fang Yuan. Ikatan mereka sudah terbentuk. Tidak ada jalan keluar bagi para varian manusia. Kata-kata Sisi Cheng sebenarnya mencerminkan keinginan dari banyak varian manusia yang lain. Mereka hanya memakai Sisi Cheng sebagai penyampai agar diri mereka tetap aman. Itulah yang disebut dengan politik. Menggunakan orang lain, sementara otak yang sebenarnya bersembunyi di belakang. Sementara itu di perbatasan selatan, di sebuah gunung tanpa nama, suara air terjun terdengar dengan jelas. Di tebing air terjun itu, tubuh utama Fang Yuan kini duduk di cabang pohon pinus.
dia tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Inspirasi dari jalur manusia memang selalu datang secara tiba-tiba. Fang Yuan menaruh perhatian besar pada jalur manusia. Maka ketika inspirasi itu datang, tubuh utama dan juga seluruh klon miliknya segera menghentikan aktivitas mereka masing-masing dan kemudian merenungkannya bersama. Saat ini, di dalam apertura abadi Fang Yuan, sebuah pasukan telah terbentuk. Ada sekitar 100.000 jiwa dari jalur kekuatan yang berdiri di padang rumput tanpa bergerak sedikit pun. Mereka berdiri kaku bagaikan patung. Wajah mereka identik. Semuanya terlihat menyerupai Fang Yuan. Mereka berdiri di dalam formasi yang rapi dengan jarak yang seragam antara satu dengan yang lain. Inilah yang disebut dengan pasukan segudang diri. Pasukan yang Fang Yuan ciptakan menggunakan Gu segudang diri. Fang Yuan menghentikan pengaktifkan Gu segudang diri dan kemudian mengaktifkan gerakan pembunuh segudang diri. Fang Yuan segera memahami inspirasi yang muncul sebelumnya. Dalam sekejap, sejumlah besar jiwa dari jalur kekuatan kembali terbentuk. Setelah mengamati dan berpikir sejenak, Fang Yuan pada akhirnya mengaktifkan gerakan pembunuh segudang diri untuk ketiga kalinya. Tapi kali ini dia tidak menggunakan gerakan pembunuh di tingkat abadi, melainkan gerakan pembunuh di versi yang paling awal, yaitu di tingkat fana. Gerakan ini membelah jiwa dari tubuh utama Fang Yuan menjadi pasukan besar jiwa dari jalur kekuatan. Karena hanya berupa gerakan pembunuh di tingkat fana, kualitas dari jiwa-jiwa itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan 3 pasukan yang sebelumnya ia buat. Namun meski begitu, inilah asal-usul sejati dari gerakan pembunuh segudang diri. Dan gini, dari gerakan pembunuh ini juga, Fang Yuan memperoleh inspirasi baru dari jalur manusia. Dia menelusuri sumbernya dan memodifikasi versi asli dengan gerakan pembunuh fana itu. Lalu, dia kembali menggerakkan segudang diri. Tubuh utama dan klon jalur waktu Fang Yuan melakukan deduksi bersamaan. Dan pada saat yang sama, klon Fang Yuan bermandikan cahaya kebijaksanaan. Gerakan pembunuh itu segera berubah. Fang Yuan membentuk gerakan pembunuh segudang diri yang baru, dan dia lalu mengaktifkannya lagi. Kali ini, pasukan jiwa jalur kekuatan yang terbentuk berbeda daripada 3 versi sebelumnya. Meskipun mereka berdiri diam, tetapi setiap individu menunjukkan ekspresi yang beragam. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang mengerutkan kening, ada pula yang tersenyum tipis, dan berbagai macam ekspresi yang lainnya. Fang Yuan mencermati setiap ekspresi mereka, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya bagaikan kilat. Setelah beberapa saat, tubuh utama dan klon jalur waktu Fang Yuan menjauh dari pasukan itu, dan kembali menggunakan metode dari jalur kebijaksanaan untuk melakukan deduksi. Proses ini berlangsung sekitar 6 jam. Setelah deduksi selesai, Fang Yuan memperoleh sebuah gerakan pembunuh baru. Gerakan pembunuh segudang diri di tingkat fana, tetapi sangatlah kompleks. Bahkan jumlah Gu yang digunakan beberapa kali lipat daripada versi aslinya. Fang Yuan segera mengaktifkan gerakan pembunuh itu. Tapi karena susunannya sangat rumit dan juga karena ada banyak Gu yang digunakan, bahkan Fang Yuan yang adalah seorang immortal peringkat 8 membutuhkan waktu untuk mengaktifasi gerakan pembunuh ini. Setelah selesai, jumlah jiwa segudang diri yang muncul bahkan tidak dapat dibandingkan dengan 3 versi sebelumnya. Jumlahnya jauh lebih sedikit.
Tetapi setiap jiwanya memiliki sifat individualitas yang sangat jelas, seolah mereka punya pikiran mereka sendiri-sendiri. Beberapa ada yang berlari, ada yang melompat, ada yang duduk termenung, ada yang bermain-main, ada juga yang marah dan mengamuk. Yang marah dan mengamuk itu kemudian menyerang jiwa yang lain yang ada di sekitarnya dan kemudian menimbulkan kekacauan. Dengan cepat kekacauan meluas, dan tak lama kemudian hampir semua jiwa segudang diri terlibat dalam pertempuran besar itu. Bahkan mereka yang sebelumnya enggan kini juga terseret dan ikut bertarung. Kekuatan dari jiwa-jiwa itu ternyata juga tidak merata. Ada yang kuat dan ada juga yang lemah. Melihat semua itu, cahaya tajam melintas di mata Fang Yuan. Dia menyadari bahwa dalam pertempuran yang kacau ini, jiwa yang menang menjadi semakin kuat, sementara yang kalah menjadi semakin lemah, bahkan dihancurkan sepenuhnya. Jumlah jiwa segudang diri lalu berkurang dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, hanya tersisa kurang dari 10 yang masih bertarung sengit. Dan pada akhirnya, hanya ada 1 jiwa yang berdiri di medan perang. Yang lainnya semua telah dihancurkan. Sekarang, jiwa itu puluhan kali lebih kuat daripada sebelumnya, meskipun masih ada di tingkat fana. Wujudnya identik dengan Fang Yuan, tetapi dia dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Bahkan, jiwa itu meraung ke arah klon jalur waktu Fang Yuan, memancarkan niat membunuh dan permusuhan yang mendalam. Tapi, jiwa itu tidak berani menyerang klon jalur waktu Fang Yuan secara langsung. Seolah-olah dia masih terikat oleh sisa-sisa struktur gerakan pembunuh segudang diri. Melihat ini, Fang Yuan lalu kemudian terpikirkan untuk melakukan eksperimen. Jiwa-jiwa segudang diri yang tersisa dari 3 gerakan pembunuh sebelumnya kini berdiri diam. Semuanya tidak ada yang bergerak, dan Fang Yuan membiarkan jiwa yang tadi dipenuhi oleh amarah menyerang mereka satu persatu. Setelah membantai semua jiwa itu, auranya melonjak berkali-kali lipat, bahkan menembus peringkat 6. Artinya, jiwa itu melangkah ke ranah immortal. Dan melihat hal ini, tubuh utama dan juga klon jalur waktu Fang Yuan terlihat sangat gembira. Klon jalur waktu Fang Yuan lalu mengayunkan tangannya, dan sisa pasukan segudang diri bergerak seperti gelombang, mengepung jiwa yang marah itu dan kemudian bertarung hingga mereka hancur. Jiwa itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun dia terkepung, jiwa itu bertarung tanpa rasa takut. Setiap kali 1 jiwa dihancurkan, kekuatannya pun meningkat. Ia tidak mengenal kelelahan. Bagaikan mesin pertempuran yang terus berevolusi, dia mengaum dan meraung tanpa henti di medan perang itu. Sampai akhirnya, setelah auranya menembus peringkat 7, tubuh utama Fang Yuan bergerak. Ia mengaktifkan gerakan pembunuh dan secara pribadi menghabisi jiwa dari jalur kekuatan itu. Dari apa yang ia amati, gerakan pembunuh segudang diri yang keempat ini menciptakan jiwa jalur kekuatan yang sangat unik. Mereka memiliki pikiran dan kepribadian mereka sendiri. Bahkan tubuh utama Fang Yuan tidak dapat sepenuhnya mengendalikan mereka. Dan yang lebih mengejutkan, setiap jiwa memiliki potensi pertumbuhan yang mengerikan. Jiwa yang dipenuhi amarah itu bermula dari peringkat 4, tapi pada akhirnya tumbuh hingga mencapai peringkat 7. Walaupun tentu saja yang menerobos hanyalah aura dan tingkatannya. Kekuatan tempurnya sendiri tidak terlalu tinggi. Kalau dibandingkan mungkin setara dengan binatang buas kuno peringkat 6. Tubuhnya yang hanya berupa jiwa tidak sekokoh binatang buas kuno itu sendiri. Selain itu, kecerdasannya juga terbatas. Jiwa itu tidak mampu menggunakan Gu dalam pertempuran,
dan hanya mengandalkan insting untuk bertarung. Tapi meski begitu, pencapaian ini sungguh membuat Fang Yuan bahagia. Baik Gu Segudang Diri maupun gerakan pembunuh segudang diri sama-sama mengkonsumsi jiwaku. Ini adalah fondasi dari teknik ini sendiri, cacat yang mendasar yang tidak dapat dihindari. Justru karena jiwa jalur kekuatan ini berasal dari sumber yang sama, jiwa-jiwa mereka dapat saling menyatu. Mereka menjadi lebih kuat dengan cara saling melahap. Gerakan pembunuh segudang diri terakhir yang kuaktifkan bukan lagi sekedar konvergensi jalur perbudakan dan kekuatan. Dia telah berkembang menjadi gerakan pembunuh dari jalur manusia. Klon jalur waktu Fang Yuan terus bermandikan cahaya kebijaksanaan. Tatapannya berkilat, dipenuhi dengan ketidakpastian sekaligus pencerahan yang luar biasa. Pada titik ini, gerakan pembunuh segudang diri telah benar-benar menjadi gerakan pembunuh dari jalur manusia. Sementara, Gu Segudang Diri kini dipastikan sebagai Gu Immortal dari jalur manusia. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan pernah menyesali ketidakpunyaannya akan metode dari jalur manusia. Tetapi kenyataannya, ia telah memiliki Gu itu sejak lama. Hanya saja, karena terlalu banyak persoalan dan juga pertimbangan yang menimpanya kala itu, Fang Yuan tidak menyadarinya di tengah pertempuran. Keadaannya bagaikan bait puisi. Gunung tampak seperti barisan bila dipandang dari depan, namun menyerupai puncak bila dilihat dari samping. Jauh dan dekat menampilkan rupa yang berbeda. Kita tidak dapat melihat wajah asli dari Gunung Lusan, sebab kita sendiri berada di dalam gunung itu. Penjelajahan Fang Yuan terhadap jalur manusia telah dimulai sejak 500 tahun di kehidupan pertamanya. Dan ia tidak pernah memiliki kesadaran akan hal itu. Fang Yuan berpikir, kehidupan seseorang itu adalah proses dari eksplorasi menuju jalur manusia. Selain Gu Segudang Diri, aku juga punya Gu jalur manusia yang lain. Gu Ketekunan salah satunya. Dan bukan hanya itu, Gu Janin abadi yang berdaulat yang kudapatkan dari jiwa spektral juga sebenarnya adalah Gu dari jalur manusia. Ketika Fang Yuan mengingat kembali legenda Renzu, ada Gu harapan, Gu kesombongan, Gu nyali, Gu keras kepala, Gu kebanggaan, Gu diri, Gu penderitaan, dan semua itu sejatinya adalah Gu dari jalur manusia. Tidak heran bahwa legenda Renzu kemudian dikenal sebagai warisan sejati jalur manusia. Di dalamnya benar-benar tersembunyi kedalaman dari jalur manusia yang luar biasa. Menyadari hal ini, Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam. Pada saat ini, akhirnya ia mampu membaca legenda Renzu dengan tingkat pemahaman yang berbeda. Kesimpulan ini baru ia capai setelah hampir 600 tahun hidupnya. Inspirasi dari jalur manusia milik Fang Yuan tidak berasal dari pemeliharaan varian manusia. Semuanya terjadi karena terobosan kualitatif yang muncul setelah akumulasi pengalaman hidup panjang yang ia lalui. Ia bagaikan tumpukan kecil bubuk mesiu yang tersulut percikan api. Ledakan dahsyat pun terjadi. Fang Yuan melampaui batas lamanya dan memasuki tingkatan yang baru dari jalur manusia. Inilah hasil pertumbuhan dari akumulasi yang mendalam, kemajuan yang terjadi secara alami dan mulus. Dan Fang Yuan berhasil mencapai peringkat master dari jalur manusia. Di pengadilan surgawi, tepatnya di aula pusat, aura ungu pekat perlahan mereda dan sepenuhnya ditarik kembali ke dalam pikiran oleh Peri Ziwei. Ia tampak mengernyitkan dahi. Apa yang sebenarnya direncanakan Fang Yuan kali ini? Dalam pertempuran di Tanah Langya, pengadilan surgawi menderita kerugian besar. Dan akhirnya Peri Ziwei menyebarkan berita tentang Fang Yuan
dan membuat namanya naik daun dengan sangat cepat. Tapi kali ini, Fang Yuan justru bertindak begitu aneh. Dia belum melakukan apapun. Secara logika, setelah bintang terekspos serta kematian Chen Yi dan Jinglan tersebar, Fang Yuan seharusnya menyebarkan berita itu ke seluruh dunia untuk menghancurkan wibawa dari pengadilan surgawi serta memicu permusuhan dari 4 wilayah yang lain. Tapi kali ini Fang Yuan bahkan tidak melakukannya. Perasaan tidak nyaman terus menghantui Peri Ziwei. Dalam beberapa hari terakhir, dia mengawasi pergerakan Fang Yuan dengan cermat. Sekecil apapun kejadian yang ada, dia akan segera melakukan deduksi secara penuh. Peri Ziwei juga telah memantau aktivitas Fang Yuan di perbatasan selatan. Namun, ada banyak pertanyaan di dalam benaknya. Mengapa Fang Yuan menargetkan klan Qi? Apa motifnya yang sebenarnya? Apakah Fang Yuan memang hanya mengincar titik sumber daya milik klan Qi? Sebelumnya, Fang Yuan pergi ke formasi Parit Bumi Bayangan, dan tidak ada yang tahu apa yang ia dapatkan di sana. Mungkinkah Fang Yuan mendapatkan Gu Immortal misterius? Atau mungkinkah Fang Yuan sedang memurnikan Gu setelah menganeksasi tanah Langya? Atau mungkinkah Fang Yuan sejatinya telah menggunakan Spring Autumn Cicanda untuk terlahir kembali? Lalu dia memanfaatkan pengetahuan dari kelahiran kembali itu untuk meraih seluruh keuntungan saat ini. Ada banyak sekali pertanyaan di dalam kepala Peri Ziwei, dan dia merasa saat ini situasinya penuh dengan ketidakpastian. Sejak rahasia Spring Autumn Cicanda Fang Yuan terungkap, semua musuhnya selalu mempertimbangkan kemungkinan bahwa Fang Yuan terlahir kembali. Peri Ziwei juga menyadari hal itu. Setelah Fang Yuan terakhir kembali, Spring Autumn Cicanda akan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih, dan itu adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Tapi pada saat yang sama, seluruh metode yang pernah kugunakan akan diketahui olehnya. Aku harus sepenuhnya mengubah taktik bertarungku. Apakah Fang Yuan terlahir kembali atau belum, itu adalah persoalan yang sangat krusial bagi Peri Ziwei. Jika memang dia sudah terlahir kembali, maka Peri Ziwei harus membatalkan semua rencana yang ia buat sebelumnya dan memulai semuanya dari nol. Tapi meski ia telah melakukan deduksi dengan kekuatan penuh dan bahkan dengan menggunakan papan konstelasi bintang, Peri Ziwei tetap tidak mampu memastikan apakah Fang Yuan sungguh telah terlahir kembali. Fang Yuan menghancurkan formasi di Parit Bumi Bayangan, tetapi dia bahkan tidak mengambil alam mimpi di sana. Dia bersikap sangat tertutup saat berhadapan dengan Meng Tu dan yang lainnya. Bahkan, tangan hantu pencuri hebat pun tidak ia gunakan secara terbuka. Ia menyembunyikannya di balik formasi super, membuat pengadilan surgawi tak mampu mengaitkannya dengan Suan Bujin. Seakan-akan Fang Yuan telah melemparkan bom asap yang begitu besar hingga Peri Ziwei benar-benar dibuat kebingungan olehnya. Pencapaian Fang Yuan dalam jalur kebijaksanaan memainkan peran besar di dalam semua rencana ini. Kelahiran kembali Fang Yuan kali ini jauh berbeda dengan sebelumnya. Menghadapi musuh besar seperti pengadilan surgawi, Fang Yuan harus mempertimbangkan efek berantai dari setiap langkahnya. Dan semua itu membuat Peri Ziwei pusing 7 kelili. Fang Yuan, dia terlalu licik dan cerdik. Dia bahkan tidak meninggalkan informasi sedikit pun untuk kami. Peri Ziwei hanya bisa memikirkan itu dengan penuh amarah. Akhirnya, dia kemudian memutuskan untuk berbalik meninggalkan aula besar dan menuju tempat penahanan dari jiwa spektral. Pencarian jiwa kembali dilakukan. Jiwa spektral sempat melakukan perlawanan, tapi pada akhirnya dia menyerah ketika gelombang ingatannya mulai diekstraksi. Sementara itu,
Pada malam hari di perbatasan selatan, langit berbintang tampak redup. Angin kencang bertiup tanpa henti, pertanda badai akan segera datang. Tapi di tengah-tengah lautan awan yang gelap itu, dua orang immortal terbang sambil menyembunyikan jejak mereka. Awan gelap yang tebal memberikan lapisan perlindungan tambahan, menelan keberadaan mereka sepenuhnya, sehingga hampir tidak ada yang bisa menemukan keberadaan mereka. Sudah sampai, ucap salah seorang immortal di antara mereka. Kemudian di sana, medan perang abadi terbuka, dan dua immortal itu langsung tersedot ke dalamnya. Begitu memasuki medan perang abadi, keduanya menghapus penyamaran mereka dan kembali ke wujud asli. Immortal yang pertama adalah seorang immortal yang memiliki penampilan biasa saja. Dia ada di peringkat 6. Sementara yang lainnya adalah seorang immortal peringkat 8. Ya, dia bukan orang sembarangan, melainkan orang yang punya gelar. Dia adalah tetua tertinggi pertama dari klan Qi, Chikuyo. Seandainya para immortal dari jalan kebenaran perbatasan selatan menyaksikan hal ini, mereka pasti akan terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sosok sebesar Chikuyo sampai menyelinap di dalam kegelapan. Dengan siapa sebenarnya dia bertemu? Sebuah suara terdengar, "Senior Chikuyo, kita bertemu lagi." Seorang immortal yang menjaga medan perang abadi itu memiliki aura dari jalur mimpi. Tatapan Chikuyo memadat dan dia berkata dengan nada tidak puas, "Fang Yuan, kupikir tubuh utamamu yang akan datang sendiri. Bukankah kau terlalu berhati-hati?" Ternyata orang yang menunggu Chikuyo itu adalah Fang Yuan. Sekaligus yang mengaktifkan medan perang Yama juga adalah Fang Yuan. Tapi Fang Yuan tidak hadir dengan tubuh utamanya. Yang datang hanyalah tubuh fisik pencari realitas mimpi sejati yang telah ia ciptakan. Klon Fang Yuan itu kini tersenyum tipis dan dia berkata, "Saya memang pengecut dan takut akan kematian. Mohon senior Chikuyo dapat memberi pengertian." Pengecut dan takut mati katamu. Alis Chikuyo terangkat. Dia teringat pada 3 tulang rusak Jinglan yang pernah dijual di toko kuning, ataupun penyamaran Fang Yuan sebagai Wihai, serta kerugian besar yang baru-baru dialami oleh klan Qi. Semua itu diakibatkan oleh Fang Yuan. Bagaimana bisa semua tindakan itu disebut dengan takut akan kematian? Setidaknya bahwa setiap gerakan itu justru mengundang kematian bagi dirinya. Tapi Chikuyo tidak ingin membahas itu. Dia menengus dan berkata, "Fang Yuan, kau terlalu merendah. Aku sudah membawa barang yang kau inginkan. Jangan buang waktu. Tempat ini sangat rawan. Kita lakukan transaksi itu sekarang juga." Lokasi ini dekat dengan Gunung Yitian dan tentu sangat sensitif. Chikuyo tidak berani bersikap ceroboh. Dengan segera Fang Yuan mengangguk. "Tentu saja, mari kita lakukan." Transaksi pun akhirnya diselesaikan di tempat. Chikuyo memperoleh Guvana dari jalur informasi yang berisikan semua informasi tentang jalur mimpi. Sementara, immortal yang tadi menemani Chikuyo kini bergerak mendekati klon Fang Yuan. Ternyata, immortal yang datang bersama dengan Chikuyo itu sebenarnya juga adalah klon jalur mimpi dari Fang Yuan. Sebelum mencapai kesepakatan dengan Chikuyo, Fang Yuan telah lebih dulu menargetkan beberapa lokasi di perbatasan selatan untuk mengumpulkan alam mimpi yang tersebar. Dengan menggunakan transformasi pencari realitas mimpi sejati, dia mengubahnya menjadi tubuh fisik pencari realitas mimpi sejati. Dan melalui klon inilah, Fang Yuan berkomunikasi dengan Chikuyo, lalu kemudian bertemu dengannya secara langsung di sini. Karena itu, sebelumnya,
Chikuyo kemudian membawa salah satu klon Fang Yuan bersamanya, memasuki ruang formasi rahasia di Gunung Yitian melalui jalur belakang. Di sana, klon Fang Yuan menggunakan metode khusus untuk mengubah seluruh alam mimpi menjadi tubuh fisik pencari realitas mimpi sejati, lalu kemudian memasukkannya ke dalam apertur abadi. Transaksi itu memang mengandung resiko yang besar bagi kedua belah pihak, tetapi hasil yang dijanjikan terlalu menggoda untuk ditolak. Pada akhirnya, kedua pihak sama-sama memilih untuk bertaruh. Lalu, setelah transaksi pertama diselesaikan, kedua belah pihak merasa puas. Kepercayaan di antara mereka pun meningkat, dan hal itu tentu membuka jalan untuk kerjasama berikutnya. Sebelum berpisah, mereka mensepakati lokasi dan waktu dari transaksi kedua yang akan dilakukan. Mereka juga menetapkan berbagai metode rahasia dan aman untuk saling berkomunikasi. Kini kerjasama Fang Yuan dengan klan Qi telah berubah drastis dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Kalau dulu Fang Yuan menukar alam mimpi dengan esensi abadi dan material abadi milik klan Qi karena dia kekurangan esensi abadi. Tetapi sekarang, setelah menganeksasi tanah Langya dan naik ke peringkat 8, esensi abadi peringkat 8 miliknya melimpah. Dia sama sekali tidak kekurangan esensi abadi. Yang dia butuhkan justru adalah alam mimpi. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan hampir menjelajahi semua alam mimpi yang tersebar di dunia luar. Hanya sebagian kecil yang masih ia telusuri. Karena itu, sebagian besar telah ia jual kepada Chikuyo. Dan kini, Fang Yuan membutuhkan sejumlah besar alam mimpi. Dan alam mimpi itu berada di dalam Gunung Yitian. Dia tahu bahwa jiwa spektral adalah Grandmaster Agung di hampir semua jalur. Alam mimpi yang tertinggal di Gunung Yitian sangat mungkin mencakup jalur manusia, jalur informasi, serta jalur Qi. Jika ia benar-benar mampu mewarisi tingkat pencapaian dari jiwa spektral, Fang Yuan akan memenuhi syarat untuk melahap hampir setiap gua surga peringkat 8. Fang Yuan sendiri berpikir bahwa tingkat pencapaian jalur manusia jiwa spektral sudah mencapai tingkat Grandmaster Agung. Karena tanpa pondasi seperti itu, mustahil jiwa spektral akan mampu menciptakan Gu Janin abadi berdaulat. Fang Yuan sendiri sadar akan keterbatasannya. Tingkat pencapaian jalur manusiaku saat ini baru berada di tingkat master. Dan ini adalah hasil akumulasi hampir 600 tahunku. Dengan pencapaian seperti itu, Fang Yuan belum mampu menghadapi metode jalur manusia yang dimiliki oleh pengadilan surgawi dan juga yang ditinggalkan oleh para venerable. Dia tahu bahwa sekarang dia masih terlalu muda. Akumulasinya masih belum cukup dalam. Berbeda dengan teratai merah yang hidup sekitar 3000 tahun. Walaupun dia adalah yang terpendek di antara para venerable yang lain, tetapi teratai merah kenyataannya telah lahir berulang kali, sehingga total umurnya telah melampaui angka 3000 tahun. Sementara itu, Yang Mulia Abadi asal primordial sendiri hidup selama 25.000 tahun. Yang Mulia Konstelasi Bintang hidup selama 19.000 tahun. Sementara Yang Mulia Genesis Lotus hidupnya selama 12.000 tahun. Ketiganya merupakan venerable dengan usia terpanjang. Dan untuk menghadapi metode mereka, Fang Yuan harus memanfaatkan alam mimpi agar dia bisa berkembang dengan cepat. Selain jalur manusia, jalur informasi, dan jalur Qi, bahkan jalur es dan salju juga menjadi sasaran yang sangat diinginkan Fang Yuan. Tubuh utama Fang Yuan kini berada tidak jauh dari lokasi transaksi. Setelah Chikuyo pergi, dia menunggu sejenak sebelum memanggil kembali kedua klon miliknya. Tak lama kemudian, kedua klon itu masuk ke dalam apertur abadi Fang Yuan. Lalu Fang Yuan pun melakukan penyelidikan, dan dia menemukan bahwa ternyata alam mimpi yang ia peroleh kali ini bukan berasal dari jalur manusia. Sebagian besarnya adalah alam mimpi dari jalur Qi. Tetapi itu tidak masalah,
karena alam mimpi jalur Qi justru sangat berharga bagi Fang Yuan. Kalau dia mampu mencapai tingkat pencapaian Grandmaster Agung di jalur Qi, maka dia akan sanggup melahat gua surga Laut Qi. Dan pada saat itu, jelas tingkat kultivasinya akan kembali melonjak gila-gilaan. Setelah Fang Yuan menyimpan alam mimpi itu, dia mengaktifkan wajah familiar, lalu menggunakan gerakan pembunuh aliran giok untuk meninggalkan perbatasan selatan. Di detik berikutnya, Fang Yuan sudah tiba di gurun barat. Dia kembali menyamar sebagai Xuan Bujin. Tidak lama dia terbang di pasir hantu hijau. Dia melihat seorang immortal peringkat 7 dari klan Fang. Itu adalah Fang Huaseng. Dia adalah tetua tertinggi ketiga dari klan Fang, seorang spesialis dari jalur penyembuhan. Dan ketika melihat Fang Yuan mendekat, ekspresi tegasnya berubah menjadi senyum hangat. "Saudara Xuan Bujin, bagaimana kabarmu?" sapa Feng Huaseng. Fang Yuan mengangguk ringan. "Terima kasih atas perhatian dari saudara Seng. Tujuan kedatanganku kali ini adalah untuk bekerja sama dengan klan Fang dalam mengembangkan padang pasir hantu hijau ini." Fang Yuan tanpa basa-basi, tanpa babi bu, dia langsung menyatakan niatnya. Kali ini tentu berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Fang Yuan telah menyadari masalah itu dan berniat untuk memperbaikinya. Meskipun Xuan Bujin pernah menggunakan tangan hantu pencuri hebat di hadapan Chen Yi dan juga bertarung melawan Feng Zhuge di dalam ruang formasi, kedua situasi itu sangatlah berbeda. Tidak ada bukti konkret yang menunjuk bahwa Xuan Bujin dengan Fang Yuan adalah orang yang sama. Lagi pula, meskipun keduanya menggunakan metode dari jalur pencuri, Ku Immortal jalur pencuri memang masih ada di 5 wilayah, dan siapapun bisa mengembangkan jalur pencuri. Saat ini, kebanyakan orang beranggapan bahwa metode jalur pencuri milik Fang Yuan dalam pertempuran di Tanah Langya berasal dari fondasi Tanah Langya. Bagaimanapun juga, Langya sendiri pernah bekerja sama dengan surga pencuri di masa lalu, sehingga tidak ada yang bisa mengaitkan Fang Yuan dengan Xuan Bujin. Kini ekspresi Fang Huaseng tampak muram saat dia kemudian menghela nafas. Sejak pertempuran perebutan istana kacang ilahi, nama saudara Xuan Bujin telah terukir jelas di dalam ingatan kami. Kami sebenarnya sangat senang untuk bisa bekerja sama dengan saudara Xuan Bujin. Tetapi situasi saat ini sangat sulit. Fang Huaseng berhenti sejenak. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk mengamati ekspresi dari Fang Yuan. Tapi ekspresi Fang Yuan tetap datar tanpa ada sedikit pun perubahan emosi. Tidak punya pilihan lain, Fang Huaseng lalu melanjutkan. Saat ini, klan Fang berada dalam posisi yang sangat canggung. Kami berada di bawah tekanan besar dari jalan kebenaran gurun barat. Terlebih lagi, belakangan ini beredar desas-desus bahwa Anda sebenarnya adalah Fang Yuan. Alasannya karena Anda berdua memiliki metode untuk mencuri Ku Immortal dan sama-sama menentang pengadilan surgawi. Fang Yuan memiliki wajah familiar. Dia pandai menyembunyikan diri dan berhati kejam. Kami benar-benar tidak mampu menghadapi keberadaan seperti itu. Bahkan pengadilan surgawi pun kesulitan untuk menekannya. Masalah dan keluhan dari Fang Huaseng sebenarnya sengaja diungkapkan sebagai penghalang bagi Fang Yuan. Namun, ekspresi Fang Yuan sama sekali tidak berubah. Pikirannya tetap jernih dan tenang. Rumor semacam itu memang sudah lama ia dengar. Karena dia memang berniat untuk menentang pengadilan surgawi, Fang Yuan sejak awal telah menyiapkan pandangan jangka panjang. Kini, dia berusaha sendiri di atas 5 wilayah, menjadikan seluruh duniaku sebagai papan catur untuk bersaing secara langsung dengan pengadilan surgawi. Rumor bahwa Xuan Bujin dan Fang Yuan adalah orang yang sama
jelas tidak berasal dari pengadilan surgawi. Peri Jiwe tidak memiliki bukti yang nyata. Dugaan sembarangan hanya akan merusak wibawa dari pengadilan surgawi. Paling jauh, mereka hanya bisa mencurigai dan diam-diam mendorong penyebaran desas-desus itu. Tapi, pihak yang benar-benar menciptakan rumor itu sejatinya adalah pasukan dari Jalan Kebenaran Gurun Barat. Mereka ingin menekan klan Fang, karena saat ini klan Fang mendapatkan istana kacang ilahi. Jika hubungan klan Fang dengan Xuan Bujin alias Fang Yuan berlanjut, maka klan Fang akan dapat menguasai seluruh Gurun Barat. Keuntungan dari klan Fang akan menjadi terlalu besar, dan karena itulah mereka bersekongkol untuk menekan klan Fang. Berbagai konflik lama kemudian digali. Permusuhan sejarah kehidupan kembali dimunculkan. Jika alasan tidak tersedia, maka alasan dapat diciptakan. Dengan menyebarkan rumor dan informasi bawah tanah, mereka menciptakan kegaduhan yang terdengar masuk akal, meskipun sebenarnya rapuh kalau diselidiki. Rumor bahwa Xuan Bujin dan Fang Yuan merupakan salah satunya. Memang tidak ada bukti yang kuat, tetapi sejak kapan rumor membutuhkan bukti? Bagi pasukan Jalan Kebenaran Perbatasan Selatan, itu hanyalah aturan dari permainan. Lapisan alasan semacam itu sudah lebih dari cukup untuk bertindak. Bahkan, Fang Yuan sendiri menduga kalau rumor itu lahir dari inspirasi mendadak dari seorang immortal yang kebetulan mencoba mencari cara untuk menekan klan Fang. Orang itu barangkali tidak pernah menyangka bahwa tebakannya justru secara tidak sengaja sudah mendekati kebenaran. Meski begitu, Fang Yuan yakin kalau klan Fang tidak akan mempercayai rumor ini. Xuan Bujin memang muncul tiba-tiba, tetapi dia memiliki latar belakang yang masuk akal dan dapat ditelusuri. Fang Yuan sudah mempersiapkan semuanya dengan cermat, mengkaitkan identitas Xuan Bujin dengan Zheng Jingzhen, seorang immortal kuno dari Gurun Barat. Sebagian besar klan Fang mempercayai latar belakang itu. Zheng Jingzhen sendiri hidup puluhan ribu tahun lalu, dan hubungannya dengan klan Fang merupakan rahasia internal. Pasukan yang lain tidak pernah mengetahuinya. Dalam kondisi apapun, klan Fang tidak akan mengakui bahwa Xuan Bujin adalah Fang Yuan, kecuali kalau ada bukti yang kuat dan memaksa mereka untuk bungkam. Sama seperti kejadian di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Fang Yuan mencibir dalam hati, lalu menatap Fang Huaseng dengan wajah datar. Kalau memang klan Fang sedang kesulitan, maka lupakan saja. Aku akan mencari klan lain untuk bekerja sama. Setelah selesai mengatakan itu, Fang Yuan langsung berbalik dan tanpa ragu pergi. Melihatnya jantung Fang Huaseng berdegup kencang. Melihat Fang Yuan benar-benar hendak pergi, ia tersentak dan segera mengejarnya. "Saudara Xuan Bujin, tunggu! Mohon tunggu sebentar!" Fang Yuan melambat. Dia berhenti melayang di udara, menoleh dengan tatapan dingin yang mengandung ejekan. Ada apa? Bukankah klan Fang sedang berada dalam masalah besar dan tidak ingin bekerja sama? Fang Huaseng tersenyum pahit. Dia sadar bahwa Fang Yuan sepenuhnya memahami niat dari klan Fang. Namun, dia juga tidak punya pilihan. Situasi ini sudah diperkirakan sebelumnya. Sebelum datang, Grandmaster Jalur Kebijaksanaan dari klan Fang, Fang Dichang, telah mengingatkannya. Fang Huaseng menelangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, "Saudara Xuan Bujin, mohon jangan salah paham. Meskipun klan Fang sedang berada dalam tekanan, tapi tekad kami untuk bekerja sama dengan Anda tidak pernah goyah. Hubungan kita telah terjalin sejak puluhan ribu tahun lalu. Ini adalah ikatan khusus yang layak untuk kita jaga. Dalam pertempuran Istana Kacang Ilahi, kita bekerja sama dengan sangat baik. Tanpa bantuan Anda, klan Fang pasti akan menghadapi kesulitan yang jauh lebih besar. Kami masih berhutang atas pertempuran itu. Kami tidak akan pernah melupakannya."
Dan sebelum saya berangkat, Tetua Agung pertama secara khusus meminta saya untuk menyampaikan permohonan maaf yang tulus mengenai hal ini. Fang Huaseng melontarkan rangkaian kata-kata yang halus dengan lancar, tanpa ada sedikit pun keraguan. Fang Yuan benar-benar merasa jijik dalam hati, tapi di wajahnya dia tetap terlihat tersenyum tipis. Dia menanggapi Fang Huaseng dengan sikap kooperatif, membiarkan persoalan itu ditutup dengan nada yang tampak harmonis. Fang Yuan berkata, "Aku memahami situasi dari klan Fang. Dan seperti yang kamu tahu, aku adalah seorang immortal dari jalur kebijaksanaan. Aku memang berniat mengembangkan gurun hantu hijau. Rincian kerjasama sudah kusiapkan. Silahkan periksa." Fang Huaseng menerima jalur informasi itu dan kemudian menelusurinya. Seiring waktu, wajahnya perlahan berubah menjadi pucat. Rincian yang disusun Fang Yuan sangat menguntungkan baginya. Syarat-syaratnya tidak terlalu menekan klan Fang, tetapi juga tidak terlalu longgar. Semuanya tepat berada di batas garis bawah yang masih dapat diterima oleh klan Fang. Saudara Xuan, Anda benar-benar ahli dari jalur kebijaksanaan sejati, kata Fang Huaseng dengan nada kagum, sembari merasakan hawa dingin yang menjalar di hatinya. Meskipun klan Fang telah memperoleh istana kacang ilahi, proses penyempurnaan rumah Gu itu berjalan amat lambat. Hingga kini kemajuannya masih sangat terbatas. Setelah pertempuran di istana kacang ilahi, 3 rumah Gu klan Fang juga mengalami kerusakan parah. Kekuatan keseluruhan dari klan Fang kini merosot drastis, menempatkan mereka pada kondisi yang terlemah. Di saat yang sama, pasukan Jalan Kebenaran dari Gurun Barat bertindak bersama untuk menekan klan Fang. Situasi mereka sekarang sangat genting. Bantuan dari luar sangat dibutuhkan. Dan Xuan Bujin adalah penguat yang sangat ideal. Dari sudut pandang klan Fang, Xuan Bujin adalah immortal dari jalur kebijaksanaan yang punya metode perbudakan pasukan binatang jiwa. Dalam pertempuran di Istana Kacang Ilahi, dia bahkan menunjukkan kemampuan untuk mencuri Gu Immortal peringkat 8, yaitu token jiwa binatang. Klan Fang memang waspada terhadap Xuan Bujin, tetapi mereka memiliki hubungan sejarah dengannya dan pernah bekerja sama sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, memperoleh seorang ahli peringkat 7 sepertinya akan sangat mengangkat moral dari klan Fang dan memberikan dampak besar terhadap mereka. Sebaliknya, jika klan Fang menolak bekerja sama, Xuan Bujin justru bisa berpihak pada musuh-musuh mereka. Apabila ia bergabung dengan pasukan Jalan Kebenaran lainnya, keadaan klan Fang akan menjadi jauh lebih buruk. Karena itu, meskipun waspada, klan Fang tetap membutuhkannya. Fang Yuan memahami semua itu, dan itulah sebabnya dia bersikap dengan tenang tanpa rasa takut ketika menghadapi Fang Huaseng. Dalam negosiasi sebelumnya dengan Ji Guyou, aku masih bisa gagal, tetapi dalam negosiasi kali ini tidak ada ruang gagal bagiku, pikir Fang Yuan dengan penuh keyakinan. Tentu saja, jika identitas Xuan Bujin benar-benar terbongkar, klan Fang tidak akan bekerja sama denganku dalam kondisi apapun. Karena itulah, dalam kehidupan sebelumnya aku menyerah untuk bekerja sama dan memilih untuk memeras mereka secara langsung. Itulah pikiran Fang Yuan. Dan ini juga adalah aturan dari Jalan Kebenaran. Adapun alasan Ji Guyou berani mengambil resiko untuk bertransaksi dengan Fang Yuan, alasannya cukup sederhana, karena keuntungan yang ditawarkan terlalu besar. Status dan kondisi klan Ji jelas berbeda dengan klan Fang. Karena perbedaan itu juga, kedua klan dapat mengambil keputusan yang sama sekali berbeda. Setelah membaca seluruh isi dari Gu jalur informasi itu, Fang Huaseng mengembalikannya kepada Fang Yuan. Pada saat yang sama, dia juga menyerahkan Gu jalur informasi Fana yang lain. Saudara Xuan, ini dititipkan langsung oleh tetua tertinggi kedua. Berdasarkan proposal Anda,
kerjasama ini pasti dapat terwujud. Namun, jalur informasi ini berisikan usulan tambahan yang mencerminkan ketulusan dari klan Fang. Silahkan, Anda bisa membacanya dan mempertimbangkannya, kata Fang Huaseng. Fang Yuan mencibir dalam hati. Dia sudah mengetahui semua isinya bahkan sebelum membukanya. Setelah menelusurinya, sudut bibir Fang Yuan sedikit terangkat. Seperti yang ia duga, klan Fang mencantumkan satu syarat tambahan, yaitu mereka mengundang Fang Yuan untuk menjadi tetua tertinggi eksternal dari klan Fang. Di hati, Fang Yuan tersenyum. Namun di wajahnya, dia menunjukkan ekspresi ragu. Dengan nada serius dia berkata, "Ini adalah keputusan besar. Aku butuh waktu beberapa hari untuk mempertimbangkannya." Mendengar itu, Fang Huaseng langsung merasa lega. Dia sempat khawatir kalau Fang Yuan akan langsung menolaknya di tempat. Fakta bahwa Fang Yuan bersedia mempertimbangkannya, maka itu berarti ada peluang besar untuk diterima. Ketertarikannya bukan tanpa alasan. Karena ketika Fang Huaseng pertama kali melihat rencana perekrutan ini, dia sendiri terkejut karena klan Fang bersedia membayar harga yang begitu tinggi. Fang Huaseng lalu berkata, "Kalau begitu, silahkan Saudara Xuan untuk mempertimbangkannya dengan tenang. Saya yakin Saudara Xuan dapat melihat ketulusan dan fondasi dari klan Fang. Meski saat ini kami berada dalam masa yang sulit, tapi masa depan kami cerah. Sejujurnya, klan kami juga telah membuat beberapa kemajuan dalam penyempurnaan Istana Kacang Ilahi." Ekspresi Fang Yuan terlihat sedikit terguncang, seolah-olah kata-kata itu benar-benar menyentuh hatinya. Tapi, di dalam hati, dia sebenarnya mencibir, karena kemajuan yang disebutkan oleh klan Fang itu adalah kebohongan. Karena Fang Yuan tahu, kemajuan penyempurnaan dari Istana Kacang Ilahi sangatlah lambat. Buktinya sederhana. Ketika perang besar terjadi di benua tengah, klan Fang sama sekali tidak membawa Istana Kacang Ilahi. Jadi Fang Yuan tahu bahwa saat ini Fang Huaseng jelas-jelas sedang membesar-besarkan keadaan. Tapi itu bukan urusan Fang Yuan. Dia telah memutuskan untuk menerima permintaan klan Fang untuk menjadi tetua tertinggi eksternal mereka. Dengan waktu yang cukup dan metode dari jalur informasi miliknya, tidak ada perjanjian yang benar-benar bisa mengikatnya. Dengan hubungan ini, pengembangan gurun hantu hijau akan berjalan jauh lebih lancar. Selain itu, dia juga akan memperoleh banyak sumber daya budidaya sebagai imbalan bergabung dengan klan Fang. Sumber daya inilah yang sebenarnya menggoda Fang Yuan. Namun, memang Fang Yuan tidak langsung menyetujuinya saat ini, karena kalau terlalu cepat menerimanya, itu hanya akan membuat orang curiga. Dan tentu saja, itu tidak akan seperti Xuan Bucin. Selain itu, Fang Yuan tidak meremehkan Fang Dichang, Grandmaster dari jalur kebijaksanaan klan Fang. Dia memiliki metode dan kemampuan yang luar biasa, sesuatu yang telah disaksikan oleh Fang Yuan sendiri. Jadi, setelah itu Fang Yuan pun akhirnya berpamitan. "Baiklah, kalau begitu. Selamat tinggal dan sampai jumpa, Saudara Xuan," ujar Fang Huaseng sambil berdiri di tempat. Dia menatap punggung Fang Yuan dengan ekspresi tulus. Sementara Fang Yuan yang pergi jauh, dia bergumam, "Dalam beberapa hari aku akan menyetujui permintaan ini. Tapi, kalau suatu hari identitasku benar-benar terungkap, aku penasaran seperti apa reaksi yang akan ditunjukkan oleh klan Fang." Fang Yuan menyeringai dan menghilang di cakrawala. Begitulah kisah hidup Fang Yuan hari ini. Terima kasih dan see you again di next video. Bye.